Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi masih menemani Good News semua di kesempatan hari ini ya. Seperti janji kami di Fit, kami akan ada ingatan baik ya bersama dengan Bang Ray Gutafson Manurung. Beliau adalah apa namanya salah satu dari Four Brother Manurung ya yang berasal dari pendiri sebuah klub sepak bola ya. Kalau salah sebut dikoreksi ya Bang, sudah terhubung melalui aplikasi Ya, Zoom nih. ya, Wanal ya, Mbak. Brother Football Club. Wanal Brother atau Triple WBFC yang biasa dikenal seperti itu. Kemudian beliau juga tahun 2018 oleh Kemenpora ditunjuk sebagai manajer timnas pelajar U15 dan mengantar turnamen mengikuti Uber Cup eh Iber ya Bang, di Portugal Iber berarti ya, ya. Iber kan. Yes, Iber. Ya, ya. Dan nowadays Bang Ray, apa kabar? Salam hormat, Mbak Indi. Puji Tuhan Ya, kabarnya salam baik. Mbak hormat Indi, ini. apa kabar? Luar biasa puji Tuhan. Ini Ya. apa pokoknya ciri khasnya Bang Ray kalau ketemu salam hormat selalu begitu. Kan harus hormat. Ya. Iya, senang banget ya. Bang Ray finally kita ketemu lagi karena ketemu dengan Bang Ya, Ray itu kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu deh waktu pandemi ya Bang. Itu iya, iya, Mbak. Kita kali. ketemu di SMK ya. Yes, ini pertemuan yang kedua dan puji Tuhan Gun Solia Iya. beliau itu aktivitasnya adalah em, juga boleh deh Bang Ray yang cerita sedikit supaya kenal dengan Good News Family nih Bang. Bang Ray Oke, aktivitasnya apa baik. nih? Senang ketemu. Ya, senang ketemu Mbak Indi. Terima kasih buat Good News Family FM juga yang udah banyak Mhm. berkati orang. Saya tuh kalau lagi di Semarang, salah satunya saya dengar-dengar ini radionya Mbak ini, ditemenin saya di Oke, mobil gitu. terima kasih Bang. Thank you. Iya, Mhm. sama-sama sangat memberkati ya. Iya, jadi Yes. aktivitas saya sih sekarang ya ya ada pekerjaannya, ada Mhm. juga beberapa perusahaan yang Tuhan percayakan, tapi semua itu hari ini sudah bisa di handle sama adik-adik saya ya, sama profesional. Sekarang Mhm. saya lebih banyak memang Tuhan bawa untuk banyak melayani anak-anak muda gitu, Mbak Mhm. ya. Jadi Mhm. kayak di Semarang di SMK, di kita sana ada Mhm. 370 anak kan. Mhm. Kemudian di sepak bola ini juga sekarang, seperti sekarang kami lagi di Bali nih yang tadi Mhm. Mbak Indi bilang tentang waktu saya bawa 15. Nah, anak-anak Mhm. itu dari mulai 2018, 2019 sampai hari ini terus bersama dengan kami. Ya kami Mhm. terus didik, kasih latihan bola, sekolah, bahkan Mhm. sekarang mereka sudah kuliah dan sekarang ikut di Liga Nusantara namanya. Mhm. Bisa back main di situ, Mbak. Buat anak-anak ini, kami juga di Bandung bikin lagi akademi di usia 15 dan 12. Mhm. eh Ya, saya juga banyak. Ya, kalau saya pulang kampung ya ke Papua, ya di sana juga ada anak-anak yang kita ya didik, tapi didiknya lebih ke informal, Pak ya, lebih ke Mhm. informal gitu. Ya, Mhm. itu aja aktivitas saya. Di samping nih saya punya istri dan 5 orang anak yang saya harus juga utamakan ya dibanding Ya. jangan sibuk-sibuk di luar, keluarga sendiri Mhm. nggak dilihat gitu kan. Ya, itu Itu aja, dia. Mbak, tugas Mhm. saya. Dan pelayanan-pelayanan ya di gereja, karena Mhm. kanan kiri saya ini oke-oke, bapak saya gembala, mertua saya Yes. juga gembala. Jadi, dan dua-duanya Wow. suruh saya, ya kita harus taat kan, jadi dimanapun Mhm. kita berada, Mhm. ya kita harus melayani, ya, apapun itu. Ya. Ya, Mbak. Abang Itu bergereja aja. lokal di mana? Di GSPDI ya? Ya, kalau sekarang karena saya di Bandung, Mhm. di GSPDI namanya, ya Mhm. Mhm. GSPDI. Nah, kalau saya balik ke Papua, saya pindah agama lagi jadi GPDI gitu. Jadi sama aja. Iya, iya, betul. Ini beliau itu adalah Ya, seorang pribadi yang concern juga dengan pendidikan dunia. Itu yang mengagumkan sih dari Bang Rey. Bang Rey itu dari Papua, Gun Solia. Dan kalau dari lihat frame-nya tuh kayak nggak kelihatan. Saya pertama, masa sih gitu kan. Ternyata iya dari ya, Papua. ya. Ya, Bang. Oke, Ya, karena Bang Rey. aslinya bapak Mhm, saya kan saya orang Batak, kan aslinya orang Batak. mhm, Tapi karena ya. bapak udah merantau ke Papua, lahir di Mhm, Papua ya, ya mhm. tetap Batak ya, Papua ya, ya semua lah kan. Behind the scene sedikit tentang Four Brother itu kakak adik dari abang sendiri ya, Bang Rey ya. Iya, Purbaras itu kami berempat. Saya anak pertama, saya punya adik Mhm. laki-laki 3. Ya, jadi Oke. memang orang banyak tahu Four Brothers mungkin karena
Ya saya juga Cowok puji semua. Tuhan ya Mbak, kita kecil-kecil nih oh berantem melulu itu tempat saya lahir sana udah tahu itu anak-anak kayak Pak Manurung tuh kecil-kecil, wah ribut terus, nah kemana kalau gitu. Tapi saya puji Tuhan ya kalau sampai hari ini kita bisa kerja bersama-sama, saya sama adik saya itu saling bahu membahu di Yes. segala bidang gitu. Ya, Mhm. bapak saya itu sama ibu saya juga kan gembala melayani di Timika ya di Papua, Mbak. Jadi kalau Mhm. saya ketemu sama beliau, beliau itu datang sama saya, bapak saya itu namanya orang manggilnya Opung ya, Opung Tabe. Papa saya bilang gini, Ray, senang sekali aku Ray, gitu ya. Kenapa? Ya kita pikir anak-anak ini kalau orang tua bilang senang, kita pikir karena mungkin kita udah kasih jalan-jalan kali, ya kan kita udah bawa Mhm. kemana. Mhm. Bapak saya bilang, kau tahu kenapa? Orang bilang sama saya, Ray, Pak Manurung, saya senang sekali lihat Bapak sama Ray sama adik-adiknya itu. Bagaimana mereka bisa kerja sama-sama? Bagaimana Bapak bisa pergi dengan semua keluarga itu, semuanya sama-sama. Ya, saya lihat semua jalan dengan baik, dengan damai. Ternyata kesenangan orang tua itu waktu anak-anaknya itu hidup rukun dan damai. Ya. Ya, Pak. Mhm. Nah, disitulah buah yang saya nikmati ketika saya lihat Mazmur 133. Mhm. Ya bahwa di situ ada berkat yang Tuhan bilang bukan berkat yang kamu datang minta sama saya, gitu Tuhan Mhm. bilang. Tapi Mhm. Tuhan bilang ada berkat yang aku nih Tuhan, aku perintahkan buat kamu. Wih, makanya saya waktu Bapak saya yang di bumi itu ngomong begitu, Mhm. Ray, senang sekali aku lihat itu. Kemudian saya lihat firman Tuhan, Bapak di sorga juga kasih tahu. Mhm. Nah, saya nggak heran gitu, banyak kenapa hidup saya tuh hari ini. Ya, saya harus katakan saya diberkati Tuhan ya. Sekali Mhm. lagi bukan masalah harta benda, itu harta benda Ya. itu harta terakhir. Tapi Mhm. saya sangat diberkati Tuhan terutama di harta rohani ya, di harta jiwani Yes. saya, karakter, Mhm. kesehatan, hubungan, keluarga itu luar biasa gitu Tuhan berkati dan Mhm. saya alami, saya ngerti bahwa itu karena kita tuh jadi orang-orang yang dalam keluarga hidupnya tuh rukun dan damai. Nah, itu Ya. juga yang saya selalu ajarin. Ya, saya Mhm. ajarin sama ya Anak-anak. siapapun yang Tuhan kasih buat saya gitu ya, teman Mhm. anak didik siapapun itu. Ya. Yes. Oke, kalau cita-cita waktu kecil abang apa sih? Ngulik Oh, dikit. waktu kecil itu karena kita dulu hidup di pertambangan sana ya di Papua, Mhm. saya dulu mau kayak bapak saya aja ya, jadi profesional di tambang. Tapi Mhm. saya mulai gede, kita lulus SMP disuruh keluar Papua, saya pilih Bandung dulu. Mhm. Saya senang mau jadi tentara karena saya lihat dulu presiden tentara ya kan Mhm. apa-apa tentara, semua tentara. Jadi saya bilang, saya mau jadi tentara. Tapi bapak Mhm. saya suruh saya kuliah bapak saya ingin saya jadi kayak duta besar begitu kan. Mhm. Ya saya nurut aja, saya kuliah untuk hubungan internasional, saya ambil dua dulu sama ekonomi. Ya Mhm. puji Tuhan lah ada 98 itu kan 98 terjadi Mhm. apa dulu namanya tuh Pak. Ya, kayak reformasi. Eh reformasi ya. Terus Mhm. kan tentara sama polisi itu mulai dipisah. Jadi saya lihat Mhm. wah ini udah tentara udah beda lagi nih. Jadi saya udah nggak mau jadi tentara lagi, ya udah saya ikut bisnis aja. Saya pengen kerja profesional bisnis. Ya Mhm. itu aja cita-cita saya mah yang berubah-berubah gitu. Ya karena saya juga dulu di Papua, Iya. wawasan belum banyak ya. Mhm. Setelah saya ke kota, outcome-nya saya lihat udah makin luas. Ya Mhm. sampai hari ini ya akhirnya saya bisa dibilang ya saya ya inilah apa namanya juga usaha gitu ya. Mhm. Apa aja saya bisa kerjakan ya jadi seorang yang berbisnis, ya Ya. berusaha. Ya, tapi semua dimulai dari hal yang paling kecil, ya, dari Mhm. harus kerja dulu. Yes, oke. Bang Rey ini kan tadi saya dengar fokus concern banget sama pendidikan, kemajuan anak-anak. Itu tuh jadi sesuatu yang apa sih? Kalau saya bilang kayak core dari pelayanan Bang Rey ya. Fokus ke anak-anak, Hmm. membimbing mereka bahkan di sepak bola dari minat mereka juga. Pelayanan yang Bang Rey saat ini jalani ya. Ini merupakan wujud dari nasar atau jawaban doa atau langkah iman atau mungkin eh, apa yang Bang Rey bisa sharingkan buat kami semua supaya setiap kita itu bisa tahu nih perjalanan dari Bang Rey apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Bang Rey itu menghidupi, saya bilang ini callingnya Bang Rey ya, menjalani panggilan Tuhan seperti saat ini. Well mungkin nggak harus jadi seorang kayak pastor, Bang Rey bilang ya, papa mertua dan papa juga seorang pastor, tapi Bang Rey ini hidupnya profesional yang cinta Tuhan. Profesional yang menghidupi firman itu, yang menghidupi panggilan Tuhan. Silakan Bang, mungkin bisa berbagi.
Iya, iya Mbak, sebenarnya titik balik hidup saya itu, saya ini kan Kristen dari kecil ya Mbak ya. Mhm. Apalagi Ya. saya ini orang Batak, hidup di Papua, kita tuh Kristennya tuh luar biasa. Mhm. Ya, untuk Tuhan Yesus tuh ibaratnya, oh kamu kalau kau hina Tuhan saya, ke leher pun gua kasih, itu kan dulu. Ya. Pengertiannya begitu. Yes. Mhm. Nggak pernah ganggu orang kita itu Mhm. baik, nggak pernah ganggu orang. Tapi kalau diganggu, nggak bisa, ya kan harus Mhm. kita fight, kan begitu Mhm. dulu. Mhm. Jadi saya juga pernah, habis saya pelayanan ini, Mhm. pulang pelayanan baru keluar pintu gereja sedikit, bawa mobil sama om saya dari Papua datang, ada motor tendang mobil saya bisa kejar, saya kejar sampai di gang, sampai di itu kita pukul. Mhm. Dulu buat saya itu nggak apa-apa, buat saya itu dulu kita nggak ganggu orang, tapi kalau orang ganggu, ya kan? Mhm. Nah ini Ya. adik saya suka bilang gini, nggak apa-apa bang, dia bilang itu Tuhan pakai kita untuk membela orang-orang yang Mhm. lemah. Jadi orang-orang jahat itu kita yang hajar. Mhm. Mhm. Nah, titik balik hidup saya tentang kekristenan itu waktu saya sering bilang tuh saya mendapatkan pelayanan DEF ya Mbak. Mhm. DEF itu saya kalau refleks sedikit, kan gereja hari ini itu nggak salah juga, Bapak saya gembala. Mhm. Gereja itu kan banyak ukurannya itu ABC. Pertama itu attendance, ya bagaimana punya jemaat yang banyak. Mhm. B itu buildings, ya buildings punya gedung yang bagus. Ya. Dan banyak juga yang bilang akhirnya ke C, cash. Mhm. Tapi pelayanan saya itu saya lihat hidup saya berubah ketika saya tuh dilayani secara DEF, Mbak. Mhm. Pertama D itu discipleship, saya itu Mhm. dimuridkan. Mhm. Nah itu tempatnya tuh di Semarang ya, sama sekarang jadi cici saya, jadi kakak saya namanya Bu Mhm. Elizabeth. Wow, oke. Waktu saya kenal beliau awal dulu, saya lihat siapa ibu ini orang buta ya kan. Mhm. Dia Mhm. siapa ya. Saya Mhm. suaminya saya lihat dia nggak ada kerja, nggak ada gini. Terus saya pelayanan ke Papua, saya lihat bagaimana cara dia melayani di sana. Mhm. Saya diajak ke rumahnya, saya dimuridkan lah Mbak ya. Aha. Di situ saya mengerti tentang bahwa kekristenan itu standar kita mengasihi itu bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri. Yes. Standar kita melayani mengasihi itu bukan lagi dengan pengertian kita. Standar kita mengasihi Tuhan bukan lagi dengan segenap hati kita, kekuatan kita, bukan. Ukurannya bukan kita. Makanya saya habis khotbah pun orang sakitin saya bisa kejar karena saya mengasihi sesama manusia seperti diri saya sendiri kan gitu. Ya. Nah, sementara saya baru ngerti bahwa Tuhan Yesus bilang kamu harus mengasihi sebagaimana aku Yesus, Rey. Ya. Aku udah mengasihi kamu. Kayak gimana Tuhan? Mhm. Pikir kan? Ya Mhm. walaupun kamu yang dosa, aku nih dari tempat tinggi, aku turun ke bawah, bergantikan kamu. Makanya waktu saya seperti itu, kadang-kadang saya di bandara, kalau saya diganggu petugas, itu kok kita lawan, kita berantem. Mhm. Dan saya sering menang, karena saya pikir saya benar, saya orang hebat ya. Kita kadang-kadang begitu, kita punya Mhm. orang-orang hebat di belakang keluarga ini, Mhm. kita lawan gitu otoritas. Nah, padahal Tuhan bilang apa? Saya lihat ya Mbak, kekristenan itu, waktu saya Mhm. di discipleship sama Ibu Elizabeth itu, kekristenan itu saya lihat sederhana, Tuhan hanya bicara satu. Kalau semua janji Tuhan nih saya lihat Mbak, Mhm. janji ini, janji itu, semua dia bilang gini, aku berikan kepada yang mengasihi aku. Yes. Nah, ternyata ukuran mengasihi itu bukan agamawi, melayani aja, tapi Mhm. mengasihi itu cuma satu. Dia bilang di Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu menuruti segala perintahku. Kan? Yes. Saya boleh khotbah di gereja, saya ngomongin semua, tapi begitu saya keluar kayak tadi itu, Mhm. orang nyakitin saya dikit, saya balas. Mhm. Dulu saya bilang saya mau kasih pelajaran, padahal Tuhan bilang apa? Kamu harus mengasihi musuhmu bahkan, ya kan? Jadi banyak kita tuh nggak berbuah, kita nggak ngalamin Tuhan, karena kita tuh nggak jadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita nggak menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan bilang. Walaupun orang jahat sama kamu, kamu tetap baik. Ya. Nggak bisa Tuhan, kenapa nggak bisa? Karena ukuran mengasihi dengan diri sendiri. Tapi oke Yesus bilang, seperti aku mengasihi kamu. Nggak Yes. adil Tuhan. Ya. Cici Elis bilang sama saya, Ray, Mhm. apakah ada keadilan di salib Yesus? Wah, Mhm. saya ditempeleng, saya nangis tuh. Ya kan? Mhm. Apalagi, saya difitnah. Yesus udah ada di salibnya. Apalagi disakitin bahkan sampai kematian. Tuhan Yesus itu sudah tanggung. Nah sekarang standar kita mengasihi ya harus sama seperti itu. Ya kan? Disitulah titik balik saya ngerti tentang kasih yang Tuhan mau itu bukan hanya dengan kekuatan sendiri, tapi persis sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah makanya akhirnya hari ini saya bisa ya, perusahaan saya mau dibohongin orang, anak buah saya rampas pekerjaan saya. Kalau dulu Mbak ya, dulu nih, beneran nih dulu.
For Brothers kita udah tahu anak buah saya banyak, teman-teman saya banyak. Saya ikat, saya culik. Mhm. Kalau orang jahat sama saya itu saya cari. Tapi hari ini orang jahat sama kita, saya biarin aja. Wow. Terlalu banyak saya mengalami ya di bisnis di mana orang curang, ya, dan Mhm. saya biarin. Ya. Saya bisa penjarain mereka, saya bisa tangkap mereka. Kalau kita ngalah sama orang yang lebih kuat dari kita, biasa aja. Mhm. Tapi saya ngalah sama orang-orang yang bahkan di bawah saya. Gitu. Kenapa? Karena saya mau jadi pelaku. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu harus mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi itu cuma satu, kamu menuruti perintahku. Yesus Yes. nggak pernah bilang kita balas orang, nggak pernah. Dia cuma bilang kalau orang jahat kita tetap baik, ya kan? Nah, dari mana saya dapat semuanya akhirnya? Mhm. Saya dapat semua berkat Tuhan itu bukan karena usaha saya, tapi karena saya taat. Ya. Saya dibohongin orang, saya nggak makin miskin. Saya Mhm. ditipu orang, saya nggak makin gagal pekerjaan saya. Malah orang itu kembali akan melihat, gila nih Bang Rey ini. Bang, kok bisa sih orang jahat kok tetap cuek aja? Tapi abang tuh nggak makin susah gitu, makin Mhm. besar, makin besar. Karena akhirnya saya ngalamin ya, yang namanya itu ngalamin Tuhan. Jadi kalau Mhm. tadi saya bilang D itu Oke. discipleship, saya Yap. dimuridkan. E itu saya di-equip, ya. Saya diperlengkapi sama kakak saya itu, Mhm. ya, oleh firman. Ya, saya lihat satu dari yang saya belajar itu dari kakak saya ini, Ci Elizabeth itu, dia selalu memperlengkapi orang itu tidak pernah dengan hikmatnya, tapi selalu dia bilang baca, Re. Baca tuh, baca apa sih? Firman Tuhan. Kan saya waktu awal ketemu, tiap hari duduk di rumahnya suruh baca firman, Alkitabnya sebesar badan saya ini. Saya dalam hati dulu ngapain gue di sini? Kan saya udah tahu Alkitab dari saya kecil, ya. Mhm. Tapi firman itu kan adalah Tuhan sendiri ya. Mhm. Jadi Yes. waktu saya di-equip, nah bisa aja nih orang ya kita discipleship dia kita equip dengan firman, bisa aja dia nggak berubah. Tapi yang bikin saya berubah itu ketika ada F itu fruit. Ya saya lihat buah hidupnya ibu ini. Ya. Saya pengen hidup saya kayak ibu ini. Itulah yang membuat saya tuh berubah, gitu, Mbak. Jadi saya dilayani di DEF ini ya, saya dimuridkan, saya diperlengkapi dengan firman Tuhan bukan dengan hikmat manusia, dan saya melihat Mhm. buah-buah firman janji Tuhan itu dalam kehidupan seorang hamba Tuhan ibu yang kakak saya ini. Itu yang membuat saya tuh mau berubah. Nah sekarang bagaimana Bang Ren menikmati kasih Tuhan? Mhm. Wah kalau kebaikan Tuhan, kasih Tuhan tuh kok bukan menikmati lagi ya enggak? Itu Mhm. Firman bilang gini, kamu saja Bapak yang di bumi, kamu tuh tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu. Apalagi aku, kata Tuhan. Iya. Sekarang saya punya anak 5, Mbak. Ya saya Mhm. tahu ketika anak saya tetap tinggal di rumah saya, anak saya melakukan apa yang saya bilang, dia nggak usah pikir tentang makanan. Anak Mhm. saya nggak usah pikir tentang sekolah. Anak saya nggak usah pikir bagaimana besok. Ya kan? Karena bapaknya itu paling tahu apa yang dia butuhkan bahkan sebelum dia minta. Nah, sesimpel itu. Jadi hari ini saya bisa mengalami Tuhan ya Ya. karena saya taat aja ya, sama apa yang firman Tuhan katakan. Tapi toolsnya itu melalui satu pelayanan DEF tadi yang saya DEF. dapat dari Ibu Elizabeth itu ya di Semarang. Begitulah kira-kira. Yes. Keren Bang, ABCDEF ini baru tahu loh Bang. Tapi this is Iya. amazing ya. Karena jadi informasi yang baik. DEF itu ternyata penting. Disciple, equip dan fruit itu dia ya. Ya. Again, jadi pelayanan yang saat ini dilakukan Abang ya karena ketaatan ya Bang ya. Momen spesialnya enggak Ya. karena tadi DEF tadi ya. Kebaikan Tuhan. Bang, kalau menurut Bang Ray, kebaikan Tuhan itu menurut Bang Ray apa sih? Karena banyak orang yang mendefinisikannya dalam tanda kutip dengan salah, dengan seperti yang dipikirkan kayak gitu. Kalau menurut Bang Ray apa? Kalau menurut saya dari yang saya alami bersama Tuhan itu ya, kebaikan Tuhan itu justru bukan waktu kita melalui apa tenang-tenang aja. Ya, jadi bukan wah semuanya ada enak-enak. Bukan cuma itu. Saya selalu bilang gini kan, saya suka tanya, Mhm. apa sih yang bikin monyet itu kan jago ya Mbak di atas pohon Mhm. kan? Ya. Nah, apa yang bikin monyet jatuh dari pohon? Semakin dia diganggu, dia semakin jago. Ya kan? Semakin dia ada halangan. Saya pernah lihat itu satu satu film ya, ada Mhm. harimau di bawah, monyetnya tuh turun ke bawah, dia congkel ke harimaunya diganggu gini, terus dia pengen dikejar kan? Begitu harimau kejar, monyetnya naik ke atas pohon.
Ketika di atas pohon nggak ada yang bisa ganggu dia. Bahkan harimau, singa sekalipun. Nah, terus saya pikir apa yang bisa bikin monyet jatuh dari pohon? Cuma satu ternyata. Ketika hidupnya terlalu tenang, ya kan? Ada angin-angin sepoi-sepoi, ya toh? Dia nggak ngapa-ngapain, dia kira semua enak. Jatuhlah dia. Nah, makanya dalam hidup saya, kebaikan Tuhan itu ketika Tuhan kasih kondisi yang kita susah, yang kita rasa nggak bisa. Saya juga merasakan itu. Saya pernah diundang sama satu gereja ya, Mbak. Sekarang ini memang agak-agak mengerikan. Satu sinode gitu, dia undang, dibilang di satu provinsi yang besar juga di Indonesia ini. Bang Rey bisa nggak melayani? Bisa. Siapa itu anak hamba Tuhan? Oh ya, kenapa isunya? Karena sekarang sudah ada 3 gereja tutup, nanti ada 7 gereja lagi tutup. Wih, kenapa? Karena anak-anak hamba Tuhan sendiri itu nggak mau jadi meneruskan lagi menjadi gembala seperti orang tuanya. Wah, apa yang saya bicara di situ? Mereka minta bicara tentang potensi, ya. Saya bilang yang saya alami potensi itu bukan hal yang kita tahu kita mampu terus kita lakukan. Misalnya nih, wah, saya tuh kalau saya suruh nyanyi, saya main musik, saya nyanyi, saya tahu orang tuh bisa terkesima, misalnya ya. Maka pelayanan saya apa? Oh, saya harus song leader. Ya, nggak? Kalau saya naik panggung tuh orang nonton, ya orang nonton siapa? Nonton kau tuh nonton surga. Iya, yes. Tapi potensi itu yang saya alami sampai titik ini bukan karena yang sudah saya lihat, tapi hal yang saya rasa saya paling nggak bisa, saya paling susah, dan Tuhan kasih dan saya harus jalani. Nah, itulah potensi. Yes. Nah, kebaikan Tuhan itu juga ya, hal yang dimana kita rasa ini apa nih Tuhan ya? Kenapa Tuhan? Bagaimana cara kita melihat ya, kita memandangnya? Kan Tuhan tuh nggak akan tinggalkan kita, betul kan Mbak? Amin kan? Iya, amin. Kadang-kadang orang gitu belum apa-apa sudah lemah duluan. Saya tahu daging ini lemah, tapi saya juga tahu Bapak saya Firman tuh bilang apa. Cara saya tolong kamu ya dengan cara yang kamu nggak pernah lihat. Ya kan, makanya saya kalau ada masalah, saya juga belajar ya. Saya tuh di discipleship, saya di equip, saya lihat buah ini dari Ibu Elizabeth itu. Saya lihat bagaimana dia menjalani Tuhan, yang mengalami Tuhan. Jadi saya juga kalau sekarang ada masalah, saya nggak pusing. Saya tahu yang penting saya jalanin dan Tuhan pasti akan tolong saya ya dengan cara yang saya juga nggak pernah lihat, Yes. saya nggak pernah pikirkan. Saya kasih contoh Mbak ya. Saya sekarang jadi ya saya usaha nih ya, saya bukan usaha yang hebat-hebat banget, tapi saya banyak dapat Hebat hal-hal yang Bang orang buat lain saya. kejar. Karena saya Ya lihat Bang maksudnya ya ya, hebat mungkin karena yang kenal ya. Tuhan kasih itu luar biasa ya. Tapi yang saya dapat itu dari saya tuh kerjakan semua tuh dari yang saya paling nggak bisa. Saya melakukan hal-hal yang bukan yang saya rasa saya mampu terus saya bisnisin, tidak. Sudah ada hal-hal yang saya ini Tuhan berat banget gue lakukan ini. Ya apapun itulah, saya banyak cerita tapi saya nggak harus cerita ya. Nah Ya. jadi kalau kita mengalami hal yang kita berat, kita rasa nggak mampu, disitulah yang namanya kita akan menemukan potensi kita yang paling hebat. Dan itulah kebaikan Tuhan yang ada sama kita. Kenapa orang nggak bisa lewatin itu? Karena mereka menerima masalah itu dan mereka lakukan dengan pikiran sendiri, dengan hikmat manusia, dengan kekuatan sendiri, dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita percaya Tuhan ada sama kita tuh cuma taat aja. Dan memang waktu mengalami itu kita akan dihina, ya. Kita akan di train gitu, dibantai lah, ya. Tapi kenapa saya udah bisa lewatin itu saya nggak marah? Karena sekarang saya ditipu orang saya diam aja ya, tapi saya makin hebat. Saya dikerjain orang gitu ya, walaupun saya bisa lawan saya diam dihina. Saya ngerti karena firman Tuhan tuh ajarin kita. Kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau di atas, kamu mau ditinggikan. Syaratnya itu bukan kamu fight, tapi syaratnya cuma satu, kamu harus mau direndahkan. Aduh, merinding saya Itu tuh Bang. itu tuh berbeda, kenapa? Ya. Itu berbeda. Betapa sayangnya kalau kita jadi Kristen dari lahir sampai mati. Tapi kita fight buat ditinggikan tuh dengan cara-cara dunia gitu ya. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau ditinggikan, kamu harus mau direndahkan. Dan upah kita itu bukan dari hasil usaha kita ya. Justru upah kita itu ketika kita taat, ketika kita direndahkan. Disitulah tuh kita akan menjadi saksi. Orang lihat walaupun kita direndahkan, kita dikerjain, kita di ngomongin, kita di segala macam, kita tetap senyum, tetap baik sama dia. Tapi mereka akan lihat kita nggak akan semakin jatuh, kita nggak akan semakin jelek, kita akan semakin naik. Nah saat itulah kita tuh nggak secara tidak langsung, bahkan secara langsung, orang-orang yang menyakiti kita, itu udah saya DEF juga gitu. Ya, udah gue layanin. Jadi
Saya pergi ya ke luar negeri kayak di Amerika, di mana kan ekstrim ya. Orang tuh Mhm. bisa di pinggir jalan di tengah-tengah alun-alun tuh naik kursi pakai mic, dia bilang, orang-orang berdosa terima Yesus. Kalau hari ini model kita ngomongin orang, ngomongin Yesus di tengah-tengah keramaian, Mhm. orang itulah yang mereka bilang orang Kristen tuh gini. Mhm. Tapi harusnya kita tuh kasih tahu Yesus ketika kita ngalamin salib itu. Mhm. Ya, kita nggak usah ngomong. Tapi ketika kita ngalamin yang kita direndahkan, kita ngalamin seperti Yesus alami, maka mereka juga akan lihat Yesus dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang saya juga kasih ya buat anak-anak saya di rumah saya, bahkan buat ya semua yang Tuhan percayakan hari ini ya. 370 anak yang ada di SMK, eh, sekarang ini di Bandung, di apa klub bola kita ini ada hampir 100 anak juga ya. Tiap hari kita kasih mereka makan, kita kasih sekolah, kita kasih Pak, eh, ya provide gitu ya semuanya. Ya itu berbuah, Mbak, ya. Sekolah yang 370 itu kan didirikan juga oleh Ibu Elizabeth ya, Ya. seorang ibu yang Mhm. memulai sekolah yang sebesar itu dari hanya 10 juta. Ya, Mhm. saya diperintahkan, dia diperintahkan, diminta lah gitu ya. Ibu Mhm. itu minta saya dengan sangat sopan, bahkan pengurus-pengurus. Saya bilang nggak mungkin, saya bilang tidak, karena saya belajar itu tunduk sama otoritas. Mhm. Maka waktu saya tinggal di Bandung, sekarang saya harus tiap bulan saya minimal sekali harus ke Semarang lihat anak-anak sekolah. Saya nggak pernah ngurus sekolah, Mbak. Ya, jadi Mhm. kepala sekolah juga nggak pernah. Ya. Tapi itulah yang saya bilang tadi, potensi itu justru bukan apa yang kita pernah, tapi dapat hal baru yang kita rasa nggak bisa. Tapi kalau kita mau tunduk, lakukan seperti yang Tuhan katakan, bengak pakai hikmat manusia, kita akan Ya. ngalamin Tuhan. Ya, hal-hal yang tidak mungkin itu akan jadi mungkin. Keren. Ini cara Banyak nih udah pandang yang ngomong. benar-benar diubahkan nih Bang, karena beberapa kan yang kita dengar, yang saya pernah dengar kan kayak di mix ya Bang ya. Jadi Hmm. eh, sepertinya kebenaran kemudian di mix gitu kan. Beberapa kan seperti itu. Artinya em, potensi itu yang ada dalam diri kita ya. Hmm. Bangkitkan raksasa di dalam diri kita kayak gitu kan. Potensi itu kan seperti Ya, itu. ya, ya, Tapi ya, ternyata ya, bukan, kalau saya tangkap dari Bang Rey itu justru sesuatu yang kita nggak pernah ngerasa, kita expect di situ. Saya bisa kok. ya, Nyanyinya ya, mungkin cuman gitu doang, tapi saya bisa nyanyi kok. Merasa mampu kemudian mesti diasah kayak gitu ya. Tapi saya personally Bang, ini dapat apa insight baru bahwa benar-benar yang disampaikan Bang Rey dalam perjalanan jerninya bersama dengan Tuhan itu pandangan, cara pandang Tuhan itu ya benar-benar cara pandang Tuhan, nggak dimix dengan pandangan kita sama sekali ya, sama sekali ya, kitanya tuh nggak ada sama sekali. Itu yang wow. ya, Bang, ini ada satu pertanyaan boleh dijawab Bang? Ada satu ya, pertanyaan. Mbak. Titip tanya Kak, ada hambatan atau tantangan terbesar pemuritan? Eh, ada nggak gitu? Dan solusinya apa nih Bang? Ya, Pemuritan. Gitu. tantangan terbesar pemberitaan itu ya ketika kita punya satu standar yang pakai hikmat kita. Mhm. Bagaimana orang ini harus berubah? Hmm. Kapan dia harus berubah? Hmm. Itu tantangan terbesar kembali lagi dari kita sendiri. Karena eh, yang merubah manusia itu kan Tuhan. Ya, Yes. jadi kalau kita memuridkan itu bukan bagaimana kapan dia berubah, bagaimana saya merubah dia, bukan. Tapi bagaimana kita ini jadi teladan tadi, jadi fruit, ya, buah hidup kita ini itu. Karena kalau gini ya, saya lihat kalau kita hanya disciple dia dan saya hanya equip, Mhm. bisa, Tuhan bisa rubah juga. Ya, tapi yang bisa bikin orang lebih berubah itu ketika kita juga berbuah gitu hidup kita. Saya punya anak 5, sekarang anak saya ada ratusan. Saya bisa ngomong 1.000 nasihat buat anak saya. 1.000 kali dia lawan. Lawannya nggak langsung-langsung gitu ya, dia nggak lakukan. Tapi satu contoh yang saya kasih, tanpa pakai mulut, itu dia lakukan. Kan? Jadi tantangan pemuritan itu mindset. Ya. Tantangannya apa? Tantangan itu diri kita sendiri. Ya, Mhm. kasih yang tadi standarnya bukan lagi karena diri kita, tapi bagaimana Yesus kasih, dan kita tuh jadi pelaku firman, itu aja. Ya. Dan kita jangan khawatir kalau kita lihat, wah sini udah berubah, orang bisa begini, wah bang gimana tuh anak itu dimuridkan nggak berubah-berubah, itu bukan Hmm. urusan gua. Ya. Nah, banyak orang lemah itu melihat mengukur itu dari hikmat manusia ya, dari ukuran kita, nggak usah, tenang aja. itu Mhm. itu itu urusan Tuhan gitu, itu waktunya Tuhan, karena kita tidak bisa merubah manusia. Yang penting kita konsisten dan jangan kita berpikir ini tentang saya.
kan? Yes. Betapa bahagianya ya, seperti saya dengar waktu bapak saya datang tuh bahagia sekali yang dia bilang tadi, Ray, senang sekali saya, Ray. Dia Mhm. senang lihat anak-anaknya itu hidup damai, hidup rukun dan damai. Begitupun saya lihat ya, saya lihat ketika orang berubah itu luar biasa, Mbak. Saya tuh senang gitu, ya. Dan itulah upah saya tuh udah cukup, kebahagiaan saya tuh, oh Tuhan, kok Ya. bisa orang ini berubah? Ya nggak? Saya Mhm. nggak bikin apa-apa loh tuh. Ya nggak? Mhm. Kalau dia tanya, saya belajar gitu ya. Kita pemberitaan tuh saya belajar gini. Apapun yang orang tanya, saya tuh akan jawab dengan saya bilang, kau baca itu. Seperti yang saya dimuridkan. Ya, kau baca itu. Apa yang saya Mhm. suruh baca? Firman Tuhan. Mhm. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri kan. Yes. Nah, konsep itu begini ya, Mbak. Saya boleh cerita dikit. Ya. Ini ada satu cerita yang bagus ya. Dulu di tahun 60-an, ada ibu-ibu itu naik, orang di Amerika nih, dia naik mobil Mhm. satu, mobil Ford paling baru. Mobil Ford ini brand new car, mobil baru, lewat di satu jalan sepi, tiba-tiba mobil baru ini mogok. Ibu ini kaget, ibu itu sudah umur juga. Dulu nggak ada HP kan, jalannya sepi, dia, aduh dia harus gimana, udah mau sore. Tiba-tiba datanglah satu kakek-kakek gitu, naik sepeda. Ketok. Di Amerika kan sopan kan orang. Di sini aja kita kalau ada orang susah, di foto-foto doang tinggalin. Kalau di sana kan dia tanya, "Hey, are you okay?" Dia bilang. Ibu itu bilang, "Oh iya, saya mobil saya mogok." Sambil ibu ini takut juga, saya jangan-jangan Mhm. gue diapa-apain gitu. Dia cuma buka jendela dikit. Kalau Mhm. kamu mau, saya bisa tolong kamu. Bagaimana? Saya bisa tolong lihat mobilmu, saya bisa perbaiki. Tapi ibu ini bilang, wah ini mobil baru, teknologi baru, kamu cuma naik sepeda gimana mungkin? Tapi karena dia nggak enak, dia bilang, oke, oke, tapi please be careful, hati-hati, karena mobil ini mobil baru. Mhm. Oke, kakek bilang saya balik sebentar ya, saya ambil tools gitu. Kakek itu Mhm. datang lagi singkat, dia bilang, Bu, tolong buka kap mobil. Dia nggak tahu ngapain di situ. Ibu Mhm. ini curiga juga kan. Begitu udah selesai, dia bereskan peralatannya, dia bersihkan tangan. Dia bukannya suruh di start dulu dicoba, itu dia langsung tutup itu kap mobilnya, sama kakek itu ditutup, dia bersihkan semua, dia siap-siap, baru dia bilang, Bu, please start your engine. Mhm. Waktu nenek ini start, mobilnya langsung nyala untuk mesinnya. uh Nenek ini kan kaget, bagaimana ini kakek-kakek siapa ini, mobil baru begini langsung jalan. Kakek nenek ini langsung turun, langsung salaman ya. Begitu dia salam, dia kasih tahu namanya, terus bapak itu bilang, nama saya itu Henry, saya Henry Ford, Mhm. saya yang bikin mobil ini. Ternyata Ya. mobil itu, dialah orang yang membuat mobil itu. Mhm. Jadi satu-satunya yang tahu bagaimana memperbaiki mobil itu hanya orang yang membuat mobil itu. Ya. Maka sama, ketika kita memuridkan orang, ya, satu-satunya yang bisa memperbaiki mereka, merubah mereka, itu hanya Henry Ford-nya mereka, which Mhm. is Tuhan kita, Bapa kita yang menciptakan mereka. Jadi Mhm. kita tuh jangan ngambil porsi untuk bahwa kita tuh harus merubah mereka kapan, bagaimana, nggak usah. Mhm. Kalau saya lihat tantangan pemuritan ya, itu Mhm. aja. Ya, Ya. karena kalau kita hanya ngemeng-ngemeng aja, tapi kita nggak punya buah dalam hidup kita nggak jadi teladan, nggak ada buah yang dilihat, ya saya ya bisa juga Tuhan punya kasih karunia merubah orang ya, Mhm. tapi itu Ya. akan berat. Ya. Itu sih Mbak. Bisa. Ya. Sepakat, sepakat. Sepakat ini saya harusnya panggilnya Bang Pester nih. Bang Rey keren banget firman. Aja. Iya, iya, iya. Karena emang itu Ya. tantangannya justru di mindset ya Bang ya. Berapa orang berusaha, kemudian ada desperate-nya, ada kayak putus asanya gitu kan ya. Karena emang kita sedang menyeberang harusnya dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita harus seberangkan dengan kekuatan diri sendiri. Maka ya sudah pasti akan kecewa, pasti akan bosan juga. Tantangannya seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Nih, pertanyaannya wow. Jawabannya keren banget. Em, Bang Rey, pernah Ya. ada doa spesifik gitu nggak sih Bang? Bang Rey dari kecil kan Kristen ya, doa spesifik yang Ya. Tuhan jawab dan itu membawa perubahan besar dalam hidup Bang Rey. Doa spesifik ya Mbak. Mm-mm. Ya, ya ada, tapi gini, saya tuh bersyukur ya, saya tuh Mm-mm. udah dilahirkan juga dari orang tua yang dia udah Kristen ya. Bapak saya tuh juga orang yang takut Tuhan, melayani. Jadi Mhm. eh saya, kebutuhan saya tuh secara umum gitu, saya orang menengah lah ya. Jadi Mhm. kalau saya tuh nggak ngalamin juga hal-hal yang Mhm. membuat saya
punya sesuatu yang sampai Struggle. berdoa sampai bagaimana, enggak. Ya. Oke. Karena saya juga nggak punya sesuatu yang apa yang saya inginkan sampai wah pengen banget begitu juga tidak, ya kan? Mhm. Dan saya bersyukur sekali ketika di umur yang saya mengalami banyak-banyak masalah yang mungkin saya bisa seperti itu, saya tuh sudah di DEF duluan, ya. Saya tuh udah ngalamin Tuhan. Jadi Mhm. saya ngerti kalau saya nggak ngerti tentang ini, mungkin saya akan jadi orang yang wah berdoa sampai bagaimana sehingga Tuhan jawab. Saya tuh sama seperti sekarang seperti ini. Kalau ditanya, punya nggak bang masalah-masalah besar? Oh, masalah-masalah besar gimana nggak besar? Gimana caranya kok Iya. menghidupi ratusan anak? Mhm. Iya kan? Mhm. Yes. Ya, tapi karena saya ini udah jadi, saya ngerti posisi saya itu anak. Seperti bagaimana anak-anak saya yang tinggal dengan bapaknya. Ya, yang tadi itu. Bahkan bapak itu tahu apa yang anaknya butuhkan sebelum mereka minta. Tapi anak yang bagaimana? Kan anak yang mengasihi bapaknya, anak yang taat sama bapaknya. Ya, anak Mhm. yang hidup ya sesuai dengan apa yang orang tuanya mau. Nah, itu aja makanya kita inilah umat yang bisa panggil Tuhan kita itu Bapa. Mhm. Ya kalau kita panggil dia Bapa ya biasan, jadilah seorang anak gitu kan. Jadi anak yang baik Mhm. aja. Ya, saya ini anak. Kenapa Mhm. Bang nggak pusing? Ya ada Bapak saya yang urus. Kenapa Bang Rey nggak gini-gini? Ya ada Bapak saya. Iya, iya. Saya cerita nih Mbak ya. Mhm. Waktu anak-anak timnas ini berprestasi di Eropa, waktu itu saya memang dulu saya lawan mafia bola dulu kan dulu Mhm. rupanya ya saya nggak menjelekkan ya nggak semua Mhm. orang gitu cuma rupanya kita kalau seleksi itu ada juga orang-orang yang mau bayar-bayar gitu ya Mhm. supaya anaknya masuknya dulu saya nggak mau ketakut Tuhan kan Iya. saya Tuhan perlengkapi dulu ada satgas anti mafia bola sehingga anak-anak yang kita dapat ini memang anak-anak yang rata-rata itu dari keluarga yang kurang mampu daerah-daerah dari Mhm. Aceh, Ternate, sampai di Papua ada yang anak yatim piatu dan Mhm. mereka berprestasi. Nah, setelah selesai, singkat cerita, kami ini terbeban ya. Saya bilang, Bang, kasihan mereka ini. Kalau kita udah kerja, bahwa mereka mereka dipulangkan, apa hasilnya kan? Ya udah maunya gimana? Kita kasih sekolah lah mereka di Bandung. Mhm. Kita kasih mereka latihan bola. Mhm. Saya dapat sekolah di SMA Negeri 4, langsung dapat beasiswa. Nah, saya bingung waktu itu. Bagaimana ini melatihnya? Waktu itu saya juga jadi kenal sama yang namanya Rocky Putirai ya. Dia Mhm. itu legendnya sepak bola Indonesia. Orang kalau senang bola tahu itu. Mhm. Dia inilah pemain sepak bola Indonesia yang pernah membobol gawang AC Milan itu. Itu Mhm. klub dunia itu sebanyak 2 kali dulu bahkan. Mhm. Nah saya nggak tahu gimana. Nah itulah cara Tuhan ya. Tuhan tuh kirim Rocky Putirai ini mau ikut kami gitu. Jadi pelatih. Dia nggak ngomong uang, dia nggak ngomong apa. Dia pindah dari Wow. Jakarta ngelatih anak-anak. Jadi Mhm. saya sudah dapat pelatih. Saya dapat sekolah, tapi saya bingung. Dia bilang, Bung, katanya, dia orang Ambon kan, dia bilang, Bung Mhm. Rey, kita tuh harus latihan 2 kali. Karena kami itu, Mbak, dapat lagi tiket Iber Cup Elite di tahun depannya. Jadi karena Mhm. kami ini satu-satunya negara di Asia waktu itu yang bisa naik panggung, Mhm. Presiden Iber Cup bilang sama saya, kamu Indonesia, kamu saya kasih tiket Iber Cup Elite, tahun Mhm. depan tim kamu ikut U16 Liga Champion Eropa di Iber Cup Elite. Mhm. Itu impian, Mbak, buat anak-anak Mhm. U16 ya. Mhm. Jadi saya mau persiapkan mereka nih. Jadi Bung Rocky bilang saya, Bung kalau bisa latihannya karena di sana main sepak bola pintar, harus Mhm. lapangannya rata, bagus. Latihan Mhm. sehari 2 kali. Jadi sekali latihan itu 3 juta Mbak yang lapangan bagus. Mhm. Ya. Jadi kalau 2 kali 6 juta. Jadi kalau seminggu tuh nah berapa tuh? 6 juta kali 5, Mhm. 30 30. juta. Mhm. Ya dikali 4 minggu 120 juta. Mhm. Wah gimana caranya? Tapi ya saya nggak pusing ya kan saya bukan nggak Mhm. pusing ya, itu yang tadi ya apa per Iya. bulannya Bang? Ya Iya. saya di jalan aja ya. Kalau Ini Tuhan izinkan pasti ada caranya. tingkat kebersarahan tinggi nih Bang, tingkat dewa. Ya, ya Mbak. Karena saya lihat gini, kalaupun gagal gimana? Bang Rey pernah gagal nggak? Sering banget gue gagal. Tapi Mhm. itu kan gagal itu kan bagian dari proses, ya kan? Yes. Bahkan Mhm. Lazarus aja, yang kakaknya tuh Maria udah datang sama Tuhan Yesus, dia bilang iya nanti Mhm. saya datang, nggak datang datang sampai adiknya Mhm. mati, Mhm. ya kan? Itu bukan Yes. gagal lagi, mati sampai Mhm. jadi bangke. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, yang bangke itu juga berdiri hebat lagi. Mhm. Jadi itu gagal itu ukuran manusia. Tapi kalau Mhm. buat saya itu proses aja nggak apa-apa. Jadi waktu itu udah saya pikir gimana caranya. Satu kali saya lagi di mall di Bandung itu ada mall namanya Mall 2 Mall Pascal ya. Mall kami itu kafe di depannya itu lobby. Saya lagi dengan pelatih-pelatih timnas, nggak semuanya orang Kristen.
Mhm. Terus kita lagi pikirin lapangan, Mbak. Adik saya Mhm. bilang gini, Bang, kontak aja Kang Emil ya. Waktu itu saya juga Mhm. tahu lah, kenal sama gubernur itu Ridwan Kamil. Iya, Emil. Oh iya ya, telepon aja dia bilang. Siapa tahu bisa dibantu. Oh iya ya. Pelatih pelatih bilang iya iya Pak manajer gitu. Oke. Tapi di Mhm. hati saya tuh timbul Roh Kudus itu kan menginsafkan ya Mbak. Iya. Heeh, Roh betul. hati saya tuh bilang gini. Roh Kudus bilang jangan Re, kamu ajar mereka mengandalkan aku, mengandalkan Tuhan gitu. Oh oke siap. Kita tuh satu taat aja. Tapi saya nggak jadi orang kaya, oh maaf ya semuanya karena Hmm. saya ini orang Kristen yang taat, saya dengar suara Roh Kudus, Ya. jadi kita jangan tidak. Kita Hmm. nggak usah gitu-gitu. Ya. Kita Right. kenalkan Roh Kudus itu bukan dari kayak gitu-gitu, tapi dari buah hidup Yes. kita kan. Jadi Yes. saya bilang, ini aja deh, itu kan anak-anak dari Aceh sampai Papua, ada yang Islam, ada yang Kristen, segala macam, Mhm. ada yang orang Bali juga, Hindu. Orang tuanya berdoa kan? Iya Pak, kita juga berdoa kan? Iya, udah deh. Saya telepon gubernur juga, capek kita ini siapa? Mungkin bisa 5 hari baru dijawab. Gimana Mhm. kalau kita berdoa aja? Setuju ya? Mhm. Setuju Pak Manajer gitu kan? Ya mungkin Mhm. ada juga dalam hatinya, iya Pak Manajer berdoa sih berdoa, tapi usaha mungkin gitu pikirannya juga ada kali. Iya. Karena saya manajer dia nggak berani. Mhm. Oke ya, saya tutup HP, kita doa aja nggak usah telepon-telepon. Siap gitu Mbak. Mbak tahu apa Mhm. yang terjadi tiba-tiba nggak lama gempa bumi. Itu gempa Mhm. bumi, kemudian orang satu mall itu yang tadinya masuk mall cantik-cantik ya, Mhm. tiba-tiba semua lari itu pintu mau lepas. Ya udah Mhm. nggak ada lagi yang cantik-cantik itu yang pakai Mhm. roknya udah ditarik ke atas, loncat semua. Mhm. Pelatih-pelatih saya tuh ada yang mau kabur kan, mau keluar. Saya bilang, Mhm. jangan, duduk sini. Karena kita di depan lobi, ya kan. Dan waktu Mhm. itu kopinya mahal, Mbak. Saya bilang ini kopi mahal nih saya. Dia duduk sini. Udah singkat, semua orang di luar, hanya kamilah orang yang di dalam situ, di dalam Mhm. mall. Karena saya udah bilang nih, kan gaya kan, weh, cuma Mhm. kita di sini. Bahkan Payan di luar. Karena kalau ada apa-apa kita tinggal loncat ke lobi. Mhm. Tiba-tiba nggak lama di depan lobi itu ada 2 mobil datang. Satu mobil apa itu Patwal, satu lagi mobil Alphard ya. Ya. Saya lihat siapa ini kok lagi ada gempa kok diantar-antar ke mall gitu. Semulut Mhm. saya ini sempat salah juga, Mhm. saya sempat ngomongin Mhm. juga kan. Mhm. Tapi begitu saya lihat polisinya turun, ada polisi turun, saya lihat kok saya kayak kenal polisi ini, ya kan. Mhm. Begitu dia buka pintunya, saya kaget, Mak. Itu yang Mhm. turun itu adalah Ridwan Kamil gubernur, Mak. Oke, yang mau ditelepon Langsung, ya, Bang? iya, orang sekitar situ Gak tuh jadi. mereka bilang, oh ya kita dengan agama masing-masing ya. Ya. Duh, Manajer, puji Tuhan. Ada yang bilang, Ya. Alhamdulillah Pak, doanya sudah dijawab. Saya bilang dalam hati, makasih Tuhan. Ya kan? Ya. Itulah yang dibilang sama 1 Korintus 2 ayat 9. Cara saya tolong kamu dengan cara yang kamu nggak pernah lihat. Dan cara yang kamu nggak pernah dengar. Bahkan dibilang di situ semuanya aku sediakan. Tapi buat siapa? Kan? Nah ini nih yang saya di DEF nih sama Ibu Elizabeth Mhm. itu. Dia Mhm. selalu bilang, di situ Ray, itu buat siapa Ray? Dia nggak pernah bilang di situ kepada orang Kristen. Dia bilang kepada yang mengasihi aku. Ya. Mengasihi itu cuma satu, menuruti perintahku nih, perintah yang dalam hati gue nih gue turut. Wow. Dan Tuhan nggak pakai 1 hari, nggak pakai 1 tahun, dia hanya pakai gempa digoyang-goyang dikit. Habis itu kita tenang. Wow. Kalau kita lihat di Yesaya 30 ayat 15 ya, dia bilang gini, dalam bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Makanya waktu saya tinggal diam, walaupun ada gempa, gue diam aja. Mhm. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau diselamatkan, kamu bertobat dan tinggal diam. Ya. Nah, gubernur itu datang, Mak. Saya langsung ke pintu ya, pintu. Karena kita ini udah kayak pemilik gedung, nggak ada orang di gedung itu. Saya juga Iya. heran ngapain dia ini mau ke gedung itu. Mhm. Akhirnya adik saya di nomor 2, dia Bang Jo namanya, dia buka pintu. Mhm. Begitu Ridwan kami lihat, dia waktu itu masih menjelang COVID ya, 2019 Mhm. awal. Peluk akhir. Dia bilang gini, Bang Rey, kemarin juara ya di Portugal katanya. Iya, Mhm. iya Kang. Dia bilang, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Gue Mhm. lihat katanya. Terus dia bilang gini, gimana ceritanya? Saya ceritain ya Mbak ya. Ya. Ya anak-anak Aha. kita sudah kumpulkan, ya kita kasih Mhm. makan. Yes. Terus dia bilang gini, Bang, sekolahnya ada masalah nggak? Nggak ada Kang, makasih. Saya dapat beasiswa dari SMA Negeri 4. Terus dia bilang gini, apalagi yang saya bisa bantu? Mhm. Jadi ya Mbak ya, saya tuh mau Wow. cari gubernur, Wow. mau minta bantuan. Mhm. Tapi itu dalam waktu kita taat, Tuhan tuh kirim gubernur tuh, Mhm. depan Ya. mata.
Dan Tuhan suruh dia ngomong sama saya, Bang, Iya. apa yang saya bisa bantu? Mhm. Dan saya cuma bilang, Kang, saya tuh butuh lapangan. Dan saat itu juga dia suruh ajudannya telepon kepala dinas. Dia bilang, kasih nih U15 lapangan yang baru tuh di Arcamani. Hanya just as simple as that. Tapi nggak semuanya juga jawaban secepat itu. Yes. Kalaupun Tuhan izinkan saya nggak ketemu gubernurnya, saya harus akhirnya lapangan jelek, emang gue pikirin, ya saya Mhm. jalanin aja, Mhm. ya kan? Atau Tuhan bilang, kamu cari uang sendiri sampai kamu dapat, ya saya jalanin. Mhm. Iya. Itu cara Tuhan tolong kita. Kita jangan hidup dengan ukuran-ukuran yang ada di otak manusia hikmat yang terbatas ini. Gitu. Mhm. Keberhasilan, ketidakberhasilan itu bukan diukur dari cara pandang manusia. Itu kontemporer. Ya. Itu kontemporer itu Mhm. berubah-berubah hikmat manusia Mhm. itu. Tapi ketika kita taat itu yang terjadi. Terus saya cerita sama kakak saya, boleh Mhm. sahabat bilang apa, Rey? Kamu baca Amsal 21. Saya baca. Dia bilang gini, hati raja-raja itu seperti batang air di tanganku, kata Tuhan. Aku ini yang mengalirkannya kemana aku mau. Wow. Wah, saya bilang, pantesan. Saya ini di Jawa Barat ada 50 juta penduduk. Rajanya tuh namanya gubernur. Mhm. Saya mau ketemu dia dan Tuhan bilang, kenapa dia datang, Rey? Karena hati raja ada di tanganku. Aku yang mengalirkannya kemana aku mau. Gitu. Dan saya tahu, ketika saya taat, bapak gua tuh bilang, Raja, kamu belok temuin anak gua tuh. Mhm. Iya. Kalau kita tuh disambut dengan karpet merah tuh udah biasa. Tapi Mhm. gimana yang bapak saya bikin, mall tuh dikosongin. Jadi saya ini bapak gue tuh luar biasa. Saya tuh merinding kalau saya lihat ya Tuhan bilang, Rey, mall itu dikosongin. Saya tuh cuma saya sama adik Berapa saya dan orang, Bang? pelatih-pelatih di Ini dalam mall keren itu. banget loh. Puji Kamu Tuhan, pikir Bang Re inget 8, cerita ini. Mhm. iya, saya tuh 8 atau 9 orang gitu. Kami Mhm. buka tuh. Mhm. Saya yang buka pintu buat gubernur. Nggak ada orang dalam mall itu karena takut semua. Mhm. Baru gubernur masuk dan peluk kita. Kalau dikasih karpet merah udah biasa. Iya. Tapi kalau mall dikosongin, itu bapak gua punya kerja gitu. Dan hari ini saya kenal siapa yang punya mall itu, ya kan? Mhm. Mhm. Dia aja nggak bisa kosongin mall buat anak yang mau ada tamu. Iya, Ya, Bang. jadi Wow. ya itu sedikit dari apa yang Iya. Tuhan Iya, kasih. Dan pasti. sekarang Mhm. saya melihat banyak perubahan ya dari anak-anak saya, terutama Mhm. saya banyak anak Papua di timnas itu. Karena saya lahir di Papua, saya ini luarnya casingnya nih emang ya begini ya, bukan keriting hitam, tapi hati saya tuh, saya lahir di sana Mbak, saya tuh, Mhm. anak saya 5 tuh, 2 anak saya tuh asli Papua. Mhm. Jadi kalau saya dari kecil-kecil, saya kalau punya anak kecil tuh orang udah heran ya, bapak mamanya putih kok anaknya ada yang hitam keriting gitu. Jadi ya sekarang banyak anak di saya juga dari seluruh Indonesia ya, di Mhm. bola Iya. terutama banyak anak Papua. Mhm. Orang ngerti bagaimana mereka bilang bahkan di timnas pun urus anak Papua katanya sulit gitu ya karena banyak ya culture yang berbeda. Tapi saya ngerti kita cukup menjadi teladan ya, Mhm. melakukan firman. Orang berubah bukan karena kita. Yang bisa merubah mereka hanya Henry Ford-nya dia aja yang menciptakan dia. Kita nih hanya tools. Mhm. Itu aja Mbak. Keren. Terima kasih. Aduh, ini buat saya jadi berkat yang sangat luar biasa dari tadi. Kayak speechless dengerin Bang Ray bercerita tentang kehebatan Tuhan dan juga bagaimana Ya, ya, amin. bagaimana Bang Ray menjunjung tinggi Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Karena kita semua juga seperti itu Gun Sol ya. Kalau kita menjunjung tinggi Tuhan dalam hidup kita, tidak diri kita gitu ya. Ya, maka Ya, Tuhan memuliakan namanya atas hidup kita. Oke, Bang ini pesan. amin. eh Aduh bersyukur banget nih banyak cerita-cerita luar biasa yang belum pernah saya dengar. Ya. Ya, amazing story ya. Bang ini mungkin pesan semangat buat Good News Family semua ya. Buat pendengar spesial juga ya. Yang mungkin masih merasa jauh dari Tuhan. Bahkan sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan sesuai persepsi mereka. Bang Rip punya pesan apa? Ya, pesan saya kita tuh jadi pelaku firman ya Mhm. supaya kita bisa ngalamin Tuhan gitu. Kita rugi sekali kalau kita dipanggil anak, tapi kita nggak ngalamin Bapak kita yang luar biasa gitu. Ya itu karena apa? Karena kita jauh dari Bapak kita, kita nggak tinggal di rumah kita. Ayo kita kembali kepada Bapak kita ya. Firman itu adalah Tuhan sendiri.
Jadi memang banyak, jangan kita cuma tahu firman, tapi kita nggak taat. Kuncinya cuma satu kok, kita tuh taat aja sama firman. Seperti apa Bang ya? Seperti sederhana. Jadi kalau orang benci kamu, kamu tetap mengasihi dia. Orang jahat sama kamu, ya kamu tetap baik sama dia. Saya di bisnis, Mbak ya. Orang pakai cara kalau udah nggak benar, ya saya tetap benar. Karena memang seringkali aturan dunia itu ya, aturan bisnis, aturan sekolah, bahkan ilmu di sekolah itu bertentangan dengan firman Tuhan, beda gitu. Nah, kamu mau pilih yang mana? Kamu mau berhasil dengan cara ini? Firman tuh bilang juga, itu dengan susah payah kamu akan berhasil, tapi susah payah. Tapi kalau dengan cara ini, itu hal yang nggak masuk akal. Ya, kita lakukan aja. Gitu. Makanya dalam dunia ini, saya suka bilangnya gini, kita tuh jangan berkompetisi di dunia pakai cara dunia. Kita harus berkompetisi di dunia ini pakai cara Tuhan. Memang caranya beda. Memang kalau ikut otak manusia dibilangnya bodoh, gak masuk akal. Tapi buahnya itu tuh luar biasa. Makanya Tuhan kasih kita free will, ya kebebasan itu untuk memilih mau yang mana. Ya kalau saya jelas saya akan ikut caranya Henry Ford. Seperti mobil tadi ya, mobil itu bisa dibawa ke bengkel manapun, bisa. Jalan sekedar jalan bisa, tapi mungkin dia jalan, tapi ada hal lain yang rusak lagi besok. Tapi kalau dia dibenerin sama yang menciptakan, mobil itu akan bahkan lebih bagus lagi dibikinnya, kan gitu. Nah, jadi hanya itu aja. Just saya lihat kekristenan itu hanya sesimpel itu. Kita punya free will, kita mau nggak lakukan itu sesuai dengan firman. Ya untuk apa saya naik mimbar tiap hari? Ya, tapi ibadah saya itu bukan waktu saya di atas mimbar. Ibadah saya itu justru waktu saya keluar dari pintu gereja itu. Waktu saya ada di rumah saya, ya kan? Waktu saya ada di bisnis saya. Waktu anak-anak buah saya jahat sama saya, bohongin saya walaupun mereka tahu saya kuat, tapi saya nggak kejar dia. Bahkan saya ketemu di mall anak buah saya yang merampok saya. Saya ketemu di mall dia sama istrinya sama mertuanya. Saya tuh datengin, saya salam. Bukan saya lagi mau nakut-nakutin, saya salam, saya peluk. Mereka itu Mbak nggak bisa lihat muka saya pun dia tunduk segini sama istrinya. Aduh, Disitulah Tuhan bilang apa? Kamu taruh kenapa saya barang yang jadi api di berat atas ya, Bang? kepala mereka. Ya, ya itulah kita akan ngalamin Tuhan gitu. Jadi Ya. itu hanya sesimpel itu, ya. Yang tadi saya bilang potensi itu di mana? Ketika kita mau melakukan apa yang berat itu kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita seperti itu akan luar biasa. Nah, kalau kita nih pelayanan kita di DEF, ya, Mbak, saya yakin ABC itu akan terjadi ya. Ya. Attendance itu rumah-rumah Tuhan itu akan penuh ya. Yes. Building itu bukan cuma hanya building tentang building-building yang bagus ya, tapi Mhm. gereja itu dikatakan hari itu gereja itu adalah kita jiwa-jiwa ini ya. Mereka jadi bangunan yang luar biasa gitu. Tuhan itu dimuliakan. Makanya saya juga suka gini, Tuhan tegur saya. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan menghakimi kan. Kita jangan menghakimi. Jangan karena kita bilang dia belum percaya Yesus, kita bilang kamu nggak masuk neraka, kamu masuk neraka lah, inilah. Ngapain kita jadi penghakim, jadi hakim gitu? Ya. Nggak usah mikirin itu. Nggak. Kita tuh pelaku firman aja gitu. Ya, mari kita semua jadi pelaku firman, dimulai dari rumah kita ya. Terutama kalau kita bawa bapak nih laki-laki, ya ingat ya, kita nih imam. Saya mau nutup nih, saya sering dengar juga ada orang bilang gini, ya bukan orang biasa-biasa loh, pemimpin loh, bahkan ada hamba Tuhan. Begini, waduh, saya udah nggak tahu lagi sama anak saya. Saya ini sebagai ya hamba Tuhan, saya udah kasih semuanya anak saya tuh luar biasa. Saya udah nggak tahu, biar aja Tuhan yang saya kembalikan itu urusan Tuhan. Kita lupa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memang Adam yang main-main, Hawa yang main-main kan. Tapi ketika dikatakan digambarkan mereka malu pergi, telanjang itu, terus Bapak Tuhan datang kan, Tuhan kan nggak panggil Hawa. Tuhan bilang, Adam, di manakah kamu? Kita imam nih hari ini ya. Kita nggak bisa bilang, wah saya dari angkat tangan buat anak saya. Angkat tangan buat istri saya. Tuhan kasih kita perusahaan, terus kita nggak bisa pertanggungjawabkan. Tuhan kasih kita apapun juga. Kita bilang, wah itu susah. Besok Tuhan tetap bilang, Adam, di mana istrimu? Adam, di mana anakmu? Kita nggak usah dulu lapor Tuhan, aku udah gini, tunggu dulu. Tuhan bilang, bukan kamu yang doa tuh bawa tuh perempuan itu. Kamu yang doain dia, kamu datang janji sama saya. Bukan kamu yang berdoa minta anak-anakmu itu. Aku kasih sama kamu. Nah, makanya kita imam, ayo kita jadi pelaku-pelaku firman. Kita ngalamin Tuhan. Kita didik bukan dengan 1000 perkataan, tapi dengan satu contoh aja. Orang bisa berubah. Tuhan Yesus Nice. berkati kita semuanya. Yes. Terima kasih, Maindi.
Bang Rey, thank you banget buat waktunya. Maaf ini gangguin ya. Tapi bersyukur banget bisa apa namanya dapat waktunya Bang Rey untuk memberkati dengan begitu cerita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum, kami berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya Indi dan juga Bang Rey. Untuk Good News FM, bisa nonton you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless. Thank you, Bang.